Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo SD 4, good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya untuk SD 4 hari ini? Semoga tetap sehat dan semoga tetap diberikan semangat dalam mencari ilmunya dan tetap diberikan semangat dalam belajar ya. Untuk hari ini teman-teman SD 4 kita akan belajar tematik dan hari ini khusus tentang IPA atau ilmu pengetahuan alam ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai suku-suku bangsa, suku-suku yang ada di Indonesia, itu termasuk ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Nah, pertemuan sekarang kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Apa yang akan kita bahas? Hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu pertemuan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman SD 4, hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti kita akan belajar apa saja sih bagian-bagian dalam tumbuhan itu dan fungsinya apa saja. Nah, di sini ada gambar ya, nanti akan Farjan jelaskan. Teman-teman, tumbuhan itu adalah salah satu dari bagian makhluk hidup ya, yang sudah kita pernah belajar. Mana benda atau makhluk hidup dan mana benda atau makhluk yang tidak hidup atau mati. Nah, tumbuhan termasuk ke dalam benda atau makhluk hidup ya. Kenapa tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup? Nanti ada penjelasannya. Jadi, seperti halnya manusia, tumbuhan juga memiliki organ atau bagian penting yang membantu dalam kelangsungan hidupnya. Apa saja sih organ atau bagian-bagian dalam tumbuhan? Nah, kemudian apa saja fungsinya? Akan kita bahas. Nah, sebelum bahas, silahkan perhatikan gambar berikut ini teman-teman. Silahkan, ini bisa dilihat, ini ada gambar bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, pertama kita lihat ini ada daun. Nah, ini ya daun. Nah, kita lihat di situ yang pertama kita lihat ada daun. Kemudian yang kedua kita lihat ada bunga. Kemudian yang ketiga ada biji. Biji ini terdapat di buah sini ya. Nah, kemudian yang keempat ada batang. Dan yang kelima ada akar ya. Jadi dalam bagian-bagian tumbuhan ini dapat kita lihat ya, ini kan tumbuhan ya. Nah, di dalam tumbuhan ini terdapat terdapat bagian-bagian. Nah, ada daun, ada bunga, ada biji atau buah ya, di dalam buah ada biji, kemudian ada batang dan ada akar. Nah, kita akan bahas di sini ya. Tadi kita sudah jelasin ya, dalam bagian-bagian tersebut ada daun, batang, bunga, biji, dan akar yang tadi ya. Dan setiap bagian memiliki fungsi atau manfaat yang berbeda-beda. Apa saja manfaatnya? Nanti kita akan bahas. Nah, pertama, bagian dalam tumbuhan ada akar. Teman-teman sudah tahu ya, akar itu bentuknya seperti apa, kemudian terdapatnya di mana. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah ya. Ada juga yang tidak tertanam di dalam tanah ya. Ada beberapa jenis tanaman yang akarnya itu tidak terdapat di dalam tanah. Nah, tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Jadi akar ini adalah seperti nyawanya tumbuhan ya. Karena apa? Karena akar ini berfungsi sangat dibutuhkan, sangat penting bagi tumbuhan. Dan akar juga teman-teman, di dalam akar ini
terdapat beberapa jenis. Ada rambut akar ya, di dalam akar itu ada rambut akar. Kemudian ada tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus tanah. Nah, jadi di dalam akar ini ada dua. Ada rambut akar atau bulu akar, dan ada yang dinamakan tudung akar. Nah, kalau rambut-rambut akar ini teman-teman. Nah, ini rambut akar, ini rambut akar. Nah, rambut akar ini berfungsi menyerap zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sementara yang ini, Nah, yang ini, yang Pak Rijan kasih tanda panah, itu tudung akar. Tudung akar itu biasanya terdapat di paling bawah, teman-teman. Di paling bawah. Kalau tudung akar, ya. Tudung akar ini berfungsi sebagai pelindung ketika akar ini menembus ke dalam tanah, ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi akar ini terdiri dari dua. Ada rambut akar dan ada tudung akar. Kemudian yang kedua ada batang. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Dan juga batang berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis. Jadi ibaratnya batang ini sebagai saluran atau menyalurkan zat-zat makanan yang sudah diserap oleh si akar tadi. Disalurkan kemana? Disalurkan ke daun, kemudian disalurkan ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini fungsinya si batang, ya. Dan juga teman-teman yang selanjutnya ada daun. Nah, daun ini yang paling kita lihat, karena daun ini warnanya sangat mencolok ya. Daun ini berwarna hijau. Tapi ada juga beberapa jenis tumbuhan yang daunnya itu tidak berwarna hijau. Lalu apa fungsi daun? Fungsi daun ini sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Apa sih proses fotosintesis? Nah, dulu pernah kita belajar ya, fotosintesis itu apa. Jadi, fotosintesis itu adalah proses ketika zat-zat makanan yang diserap oleh akar kemudian melewati batang dan disalurkan ke daun. Nah, di daun ini zat-zat makanan tersebut diolah dengan bantuan sinar matahari. Ya, itu yang dinamakan fotosintesis. Kemudian, kenapa daun berwarna hijau? Karena daun memiliki zat klorofil atau zat hijau daun, ya. Nah, kenapa daun berwarna hijau? Karena memiliki zat klorofil atau zat hijau daun. Kalau tumbuhan yang daunnya tidak berwarna hijau, dia tidak memiliki klorofil. Kalau tumbuhan yang daunnya berwarna hijau, berarti dia memiliki klorofil, ya. Dan di daun terdiri dari tangkai daun dan juga helaian daun, ya. Ini contohnya, ini daun. Nah, kalian sudah tahu lah ya jenis daun seperti apa, ya. Nah, kemudian yang keempat, di sini ada bunga. Nah, biasanya bunga ini yang paling disukai oleh perempuan, ya. Bunga merupakan alat yang paling utama dan paling vital dalam tumbuhan. Karena apa? Karena bunga ini berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan, ya. Fungsi bunga yang kedua adalah untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Nanti akan dibahas di lain pertemuan, ya. Kemudian fungsi bunga juga sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Ini juga nanti akan dibahas di pertemuan yang lain, ya. Apa itu gamet, ya, apa itu gamet jantan, apa itu gamet betina. Dan juga teman-teman, bunga juga berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan buah dan biji, ya.
Itu fungsi dari buah. Nah, di dalam bunga, mohon maaf, bunga ya. Di dalam bunga terdiri beberapa bagian. Ada mahkota bunga, ada kelopak, ada dasar bunga, ada tangkai bunga, bakal biji, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Nah, ini contohnya. Ini contoh bunga dan bagian-bagiannya ya. Ada mahkota, kelopak, dan sebagainya. Nanti bisa kalian lihat ya. Kemudian yang selanjutnya ini buah. Ya, buah. Buah ini sebagai apa? Buah ini sebagai tempatnya si biji ya. Jadi biji itu terdapat di dalam buah. Tapi ada beberapa juga jenis-jenis tanaman yang tidak memiliki buah ya. Buah merupakan hasil dari penyerbukan dan pembuahan antara serbuk sari dan putik. Berarti awalnya tumbuh buah di bunga ya. Dari bunga nanti akan tumbuh menjadi buah. Kemudian buah terdiri atas daging buah dan biji. Jadi ada dua, ya dibagi dua lapisan. Ada daging buah dan ada biji. Kemudian fungsi buah adalah melindungi biji serta membantu dalam penyebaran biji-bijian yang sudah matang. Itu fungsi dari buah. Nah, di dalam buah terdapat biji. Ya. Apa itu biji? Jadi biji ini ada bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai alat dalam perkembangbiakan pada sebagian tumbuhan. Biji dibungkus oleh buah. Namun ada beberapa jenis tumbuhan yang hanya memiliki biji tanpa adanya buah, seperti tanaman kacang-kacangan ya. Nah, tadi apa sih yang dimaksud dengan kulit buah? Nah, ini kulit buah. Nah, ini baru ini biji. Jadi kulit buah itu yang sering kita makan ya. Itu kulit buah namanya. Nah, kalau bijinya itu yang di tengah-tengah. Itu teman-teman untuk biji. Dan selanjutnya silakan kalian pelajari mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai bagian-bagian dalam hewan ya. Ini tumbuhan dan pertemuan selanjutnya hewan. Baik, itu saja yang hari ini Pak Ridwan sampaikan, materi untuk bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nanti apabila ada yang belum paham silahkan nanti bisa tanyakan ke Pak Ridwan, dan nanti ini akan Pak Ridwan kirim di grup ya. Baik, sebelum Pak Ridwan pamit, Pak Ridwan tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.